Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita memiliki kesempatan untuk bisa bersua dalam majelis yang mulia ini insyaallah. Semoga majelis ini Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Maka kewajiban kita mengikuti jalan tersebut, karena jalan ini adalah jalan keselamatan baik di dunia maupun juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Daulah Umayyah. Kita kemarin telah membahas tentang kisahnya Walid bin Abdul Malik, bagian yang pertama. Kita sekarang akan membahas tentang kisahnya Walid bin Abdul Malik, bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang biografinya, kemudian perbaikan yang sudah dilakukan, dan kita membahas satu pembukaan wilayah penyebaran Islam yang dilakukan di negeri Asia Tengah sekarang, atau pada zaman itu disebut dengan Mawara an-Nahar, atau kadang disebut dengan Transoksania. Nah, sekarang kita akan membahas tentang futuhat, tentang penyebaran Islam. Akan ada beberapa pembahasan yang kita sampaikan. Yang pertama insya Allah yang akan kita sampaikan adalah pembahasan tentang penyebaran Islam di wilayah Sindh yang sekarang masuk wilayah Pakistan. Kita mulai yang pertama. Bismillah. Qala musannif Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi wa fathu biladi Sindh. Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi dan upayanya menaklukkan negeri Sindh. Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi dan upayanya menaklukkan negeri Sindh. Sindh ini sekarang masuk wilayahnya Pakistan ya. Sehingga Islam pada masa Daulah Umayyah itu sudah sampai ke wilayah Sindh, di mana kita pahami bersama bahwa Sindh itu termasuk bagian dari India besar secara umum ya. Kadang orang menyebut dengan anak benua India ya. Karena India, Pakistan, dan Bangladesh, paling tidak tiga negara ini, itu yang sering disebut dengan anak benua India. Kalau disebut India zaman dulu, biasanya akan menyebut kepada tiga daerah ini sekarang paling tidak, yaitu India, Pakistan, dan juga Bangladesh. Baik, kita baca. Muhammad bin Qasim huwal batal asyab alladzi tamma ala yadayhi fathu biladis Sindh. Muhammad bin Qasim adalah panglima muda yang di tangannya sempurna penaklukan atas negeri Sindh. Kita lihat di hasyiah, katanya musannif, biladus Sindh, negeri Sindh adalah hiyal biladul lati taqa'u inda delta nahrus Sindh. Sungai Sindh ini adalah daerah atau negeri yang terletak di delta dari Sungai Sindh. Delta Sungai Sindh. Berarti delta Sungai Sindh, nama lainnya adalah Sungai Indus insyaallah. Wa tamtaddu hatta biladil Panjab fi Syamal. Dan kemudian memanjang sampai negeri Panjab, atau kadang disebut dengan nama Punjab. Punjab itu ada Punjab India dan juga ada Punjab Pakistan ya. Baik. Wa hiya tukawwinu juz'an kabiran min daulatil Pakistan al-haliyah. Jadi yang dimaksud dengan wilayah Sindh pada zaman dahulu itu sekarang membentuk bagian besar dari wilayah Pakistan sekarang. Baik. Membentuk bagian besar dari wilayah Pakistan sekarang. Sehingga Islam pada masa ini itu sampai ke wilayah Sindh, di mana Sindh sekarang itu menjadi bagian dari Pakistan. Kurang lebihnya seperti itu. Qala musannif ba'dahu wa qad kanat hadhihi al-bilad manba'an li akhtarin jasimah tuhaddidu ad-daulatil islamiyyah fi ahdil Walid bin Abdul Malik. Jadi negeri ini itu kemudian menjadi sumber bagi bahaya yang sangat besar yang kemudian mengancam umat Islam. Bahaya ini kemudian terjadi pada masa Walid bin Abdul Malik. Bahaya ini kemudian mengancam pada umat Islam, mengancam daulah Islamiyah pada masa Walid bin Abdul Malik. Fakana yakhruju minha ahyanan ba'dul qarasinah. Terkadang itu muncul kemudian beberapa bajak laut.
Taib. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang bajak laut itu disebut lanun ya. Bajak laut itu kadang-kadang disebut dengan lanun. Korosina itu adalah bajak laut ya. Jamak dari bentuk tunggalnya dari korosina itu adalah kursun. Taib. Yaitu bajak laut. Korosina berarti banyak bajak laut. Apa yang mereka lakukan dari bajak laut tersebut? Fayaghiruna ala tujaril muslimin. Letak bahayanya itu di sini. Di mana bajak laut ini kemudian menyerang pedagang muslim. Berarti pada masa itu kemudian pedagang Islam itu kemudian mendekati daerah tersebut. Atau kemudian banyak berjualan, banyak berdagang di daerah-daerah dengan laut ya, dengan kapal ya. Sehingga berarti sudah mencapai wilayah yang luas ya pada masa tersebut. Wa kana dzalika mimma da'al Hajjaj Ats-Tsaqafi ila ayyuliha 'ala al-Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik fi fathi hadhil bilad. Taib. Bahaya yang mengancam umat Islam ini, hal itu yang kemudian mendorong Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk mendorong Khalifah Walid bin Abdul Malik untuk menaklukkan wilayah ini. Karena menjadi sumber masalah gitu loh. Sehingga sekalian harus ditundukkan. Sekalian kemudian Islam disebarkan ke sana kan. Karena menjadi sumber masalah. Barangkali ada pertanyaan, kok bisa Hajjaj kemudian menjadi yang kemudian mengusulkan? Hajjaj mengusulkan karena dia yang menjadi gubernur di Basrah. Hajjaj yang kemudian menjadi gubernur di Basrah. Kita tahu bahwasanya orang yang menjadi gubernur di Basrah, maka dia kemudian juga biasanya itu bertanggung jawab atas wilayah di daerah timur. Baik itu kemudian timurnya Irak sekarang, atau timurnya Iran sekarang, bahkan timurnya kemudian daerah Uzbekistan sekarang, itu kemudian berada di bawah gubernur yang berkedudukan di Basrah pada masa itu. Bayangkan betapa luasnya wilayah Islam pada masa tersebut. Baik. Sehingga ketika nanti kemudian bisa menaklukkan, apa motifnya? Musannif menyebutkan, motifnya adalah liyaruddal udwan wa yu'minu tariqat tijarah wa hududal bilad al-islamiyah. Tujuannya itu kemudian untuk menolak bahaya, menolak permusuhan, menolak ancaman, dan kemudian mengamankan jalan perdagangan, dan kemudian mengamankan batas negeri Islam. Karena selama ini batas negeri Islam tidak nyaman dengan adanya lanun tersebut, dengan adanya bajak-bajak laut tersebut yang kemudian mereka itu berasal dari negeri Sind. Sehingga ini motifnya ya. Motifnya kemudian seperti itu. Salah satunya seperti itu. Baik, kita lanjutkan setelahnya. Waqad istajabal khalifah lil Hajjaj wa adzina lahu bi fathi hadzal balad. Bi fathi hadhil balad. Khalifah Walid bin Abdul Malik kemudian menyambut permintaannya Hajjaj. Menyambut idenya Hajjaj. Baik, fa'adda hamlatan kabiratan wa ammara 'alaiha sihrahu wa ibnu akhihil batal asyab Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Maka ketika kemudian Hajjaj mendapatkan persetujuan dari Khalifah Walid bin Abdul Malik, maka dia kemudian menyiapkan ekspedisi yang besar, menyiapkan pasukan yang besar. Yang kemudian ditunjuk sebagai panglimanya adalah Sihrohu, menantunya ya. Sihrohu, menantunya. Wa ibna akhihi, dan juga ibna akhihi. Ibna akhihi berarti keponakannya ya. Menantunya dan juga keponakannya sendiri. Yaitu Batal Asyab, pahlawan yang masih muda belia, yaitu Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Alladzi lam yatajawaz ats-tsamina asyrata min umri. Di mana pada waktu itu Muhammad bin Qasim ini umurnya belum sampai 18 tahun. Bayangkan pada waktu itu belum sampai 18 tahun kemudian memimpin ekspedisi ke wilayah yang bisa dikatakan asing, belum dikenal, belum banyak dikenal gitu loh. Belum banyak dikenal oleh umat Islam. Umat Islam belum pernah datang ke sana. Atau barangkali hanya sekedar lewat saja gitu. Bayangkan ketika itu pemimpinnya umurnya belum sampai 18 tahun. Luar biasa ya. Kemudian qala musannif wa qad bada'a sayru hadhil hamla ila biladi Sin sanatis aw zamanin. Jadi mulai bergeraknya ekspedisi ini menuju negeri Sin itu terjadi tahun 89 Hijriah. Jadi mereka mulai bergerak tahun 89 Hijriah. Fa ittajaha qaiduha al-batal asyab ila madinati Daibul. Di mana kemudian panglimanya ini bergerak menuju kota Daibul. Baik, katanya musannif wahya ala maqraba min Mina'i Karachi fi Pakistan. Baik, katanya musannif di sini bahwa kota Daibul sekarang itu kurang lebih adalah pelabuhan Karachi.
Kita tahu bahwa Karachi itu kemudian salah satu kota besar di Pakistan, di mana kemudian dia memiliki pelabuhan karena dekat laut. Maka zaman dulu di dekat kota tersebut ada kota lama namanya Daibul. Di kota tersebut atau di sampingnya kota tersebut ada kota dulu namanya Daibul. Dan kita tahu bahwa ibu kota pertama Pakistan itu adalah Karachi. Baru kemudian dipindah ke Islamabad itu sekitar tahun 1982 ya. Sekitar itu. Kemudian wadhalla yuhasiruha, dan tetap kemudian Muhammad bin Qasim mengepung kota Daibul. Hatta tamakana minal istila'i 'alaiha anwatan. Sehingga kemudian Muhammad bin Qasim berhasil menguasai wilayah kota Daibul ini anwatan, dengan senjata. Bukan dengan damai, tapi dengan senjata, dengan memerangi pasukan yang ada di kota tersebut. Tsumma iqtatal muslimina fiha buyutan. Kemudian umat Islam mendirikan rumah-rumah, banyak rumah di sana. Menganggapnya sudah menjadi bagian dari wilayah Islam. Wa bana lahum masjidan, dan kemudian membangun masjid. Ketika sudah dibangun masjid, maka berarti sudah menjadi bagian dari umat Islam. Sudah menjadi bagian dari wilayah Islam. Wa anzala fiha khamiyatan qadruha arba'ata alaf. Lalu kemudian menurunkan di kota tersebut pasukan, jumlahnya kemudian mencapai 4.000 pasukan. Cukup banyak ya. Kemudian musannif menyebutkan tsumma ittajaha ila Birun. Kemudian dia bergerak menuju wilayah Birun. Wa istawla 'alaiha, lalu kemudian menguasai wilayah tersebut. Wa istaqbalahu ahluha istiqbalan hasanan. Lalu kemudian penduduk kota tersebut menyambut dia dengan sambutan yang baik. Barangkali maksudnya kemudian tidak ada peperangan di kota Birun. Wa akhadha yuwasilul fatha wa tawassu'a hatta iltaqa bi malikihim ad-dahir ala nahri Sin. Jadi Muhammad bin Qasim kemudian melanjutkan futuhat, melanjutkan penyebaran Islam, dan kemudian meluaskan wilayah Islam sampai kemudian dia bertemu dengan raja musuh, raja lokal ya, namanya Dahir. Di mana kemudian bertemunya Muhammad bin Qasim dengan raja Dahir ini di Sungai Sind, di tepi Sungai Sind, dekat Sungai Sind. Wa darat ma'arakatan anifah bainal fariqain. Di mana kemudian terjadi pertempuran sengit di antara kedua pasukan. Wa intahat bimaqtali Dahir wa hazimatu atba'ihi. Di mana kemudian terjadi pertempuran sengit yang kemudian berakhir dengan kematiannya Dahir, sehingga kemudian wa hazimatu atba'ihi, dan kemudian pengikutnya itu akhirnya kalah ya. Pengikutnya Dahir kemudian kalah. Kemudian summa istamara Muhammad bin Qasim fi ghazwati tawassu'ihi. Muhammad bin Qasim kemudian melanjutkan perang untuk meluaskan Islam, meluaskan penyebaran Islam. Suba syamali Sind, mengarah ke utara Sind, mengarah ke utara dari wilayah Sind. Hatta wasala ila Multan, sampai kemudian Muhammad bin Qasim tiba di daerah namanya Multan. Fi janubi biladi Panjab, yang berada di sebelah selatan dari negeri Panjab. Berarti Sind itu bagian selatan, Panjab itu bagian utara ya, dari wilayah Pakistan sekarang. Faqatalahu ahluha fa intasara alaihim. Namun penduduk Multan itu mereka kemudian memerangi Muhammad bin Qasim. Meskipun kemudian Muhammad bin Qasim menang melawan penduduk Multan. Wa ghanima minhum maghanima katsira, dan kemudian mendapatkan maghanim katsira, mendapatkan ghanimah yang banyak, mendapatkan pampasan perang yang banyak. Wa kadadzalla yuqatilu wa yantaqilu min nasrin kabirin ila nasrin akbar. Karena itu katanya musannif bahwa Muhammad bin Qasim ini berpindah dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lebih besar lagi. Dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lebih besar. Hatta danat lahu jami'u biladis Sind, sehingga kemudian tunduk semua wilayah Sind. Dan kemudian dia berhasil menaklukkan sebagian dari wilayah Panjab ya, yang berada di bagian utara. Sehingga ala kulli hal, singkat cerita bahwa pada masa Walid bin Abdul Malik, Islam itu sudah sampai wilayah Pakistan sekarang. Islam kemudian bangun masjid di sana, dan dari awal itulah kemudian Islam tersebar di wilayah tersebut, dan nanti menjadi titik penting bagaimana Islam kemudian tersebar ke India. Karena itu betapa jasa mereka itu luar besar untuk menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Kita sekarang akan masuk pembahasan selanjutnya tentang Musa bin Nusair wa fathu biladil Andalus. Penaklukan negeri Andalus. Andalus sekarang
paling tidak itu mencakup Spanyol dan juga mencakup Portugal ya. Dan kita tahu bahwa penaklukan Spanyol dan Portugal yang pada zaman itu disebut Andalus itu terjadi pada masanya Khalifah Walid bin Abdul Malik. Sebagai informasi bahwa Andalus itu bagi kita dalam sejarah Islam yang disebut Andalus itu adalah pulau besar tersebut. Adalah wilayah pulau besar tersebut. Jadi kemudian umat Islam menyebutnya dengan wilayah Andalus. Adapun nama geografi dari semenanjung tersebut ya, mirip pulau ya, karena tidak terputus ya. Spanyol dan Portugal itu kan seperti pulau, tapi tidak terputus ya. Nah, seperti pulau tersebut itu kadang disebut dengan nama semenanjung. Nah, semenanjung ini nama geografinya adalah semenanjung Iberia atau kadang disebut dengan nama Jazirah Iberia. Disebut dengan Jazirah Iberia ya, atau semenanjung Iberia. Tetapi kemudian nama negerinya itu disebut dengan nama Andalus zaman dulu. Taib. Kalau zaman sekarang kemudian ada orang menyebut wilayah Andalus, taib, orang Spanyol sendiri secara menyebut administratif itu wilayah Andalus, itu maknanya berbeda sekali. Taib. Sehingga nanti harus dibedakan ya, makna yang dulu dengan makna yang sekarang. Taib. Ini yang kita maksud, Andalus ini adalah makna mencakup wilayah Spanyol dan Portugal sekarang. Jadi semenanjung tersebut, maka itu yang kita maksud sekarang. Baik. Qala musannif fi awail qarnil ladzi sabaqa hijratu Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pada awal abad yang mendahului hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti abad sebelumnya ya. Abad sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza al-Qut bilad al-Andalus. Maka bangsa Qut, taib, orang menyebutnya dengan bangsa Visigot ya, bangsa Goth ya. Karena bangsa Goth itu katanya ada dua, ada Visigot, ada Ostrogoth. Bangsa yang kemudian menguasai Andalus pada masa itu adalah bangsa Visigot. Jadi katanya musannif menyebutkan bahwa satu abad sebelum Rasulullah SAW hijrah, bangsa Visigot itu menguasai biladal Andalus. Wa taradul wandal minha ila Ifriqiya. Dan kemudian bangsa Visigot ini ketika berhasil menguasai Wandal, maka mereka berhasil mengusir penguasa sebelumnya. Apa penguasa sebelumnya? Penguasa sebelumnya dikatakan namanya Wandal. Zaman kadang-kadang dalam bahasa Inggris atau mungkin bahasa Latin, bahasa Eropa, itu sering disebut dengan nama Vandal, pakai V ya. Zaman sekarang Vandal ini kemudian mengalami perubahan makna. Jadi Vandal itu zaman sekarang itu bukan digunakan untuk menyebut suatu bangsa, tapi seringnya digunakan untuk menyebut perilaku yang kotor, perilaku yang kemudian jorok, perilaku yang kemudian merusak lingkungan, perilaku yang kemudian merusak kebersihan lingkungan dan seterusnya gitu. Karena itu kan ada istilahnya vandalisme. Anak nyoret-nyoret, kemudian bikin pilok, bikin mural, bikin gambar di tembok dan seterusnya. Itu kan sering disebut dengan nama vandalisme. Itu mengalami perubahan makna. Bagaimana sejarah perubahan maknanya kita nggak paham. Kemudian wakan al-Yahud qad dakhulul Andalus fi fataratin mukhtalifah. Nah, adapun bangsa Yahudi itu sudah masuk Andalus dalam fase-fase yang berbeda. Mereka sudah masuk sebelumnya daripada masuknya bangsa Visigot. Fa istaddal ada wasira bainan nasara wa bainahum. Jadi sejak zaman dahulu terjadi perang yang tidak berkesudahan antara Nasara dengan antara Yahudi. Hatta wasala ila darajatin khatira, sampai kemudian permusuhan tersebut, perselisihan tersebut itu sampai pada derajat yang berbahaya. Kemudian wa kana umara'ul Qut fitil kalbilad yatanafashuna 'alal majdi was sultan. Penguasa Visigot di Andalus pada masa itu, mereka itu ciri khasnya itu sering rebutan kekuasaan. Wa yatanaza'una 'alal arsy, dan mereka kemudian rebutan kekuasaan, rebutan siapa yang jadi raja, rebutan siapa yang jadi penguasa. Fa asbaha ba'suhum bainahum syadid, sehingga kemudian kondisi mereka enggak karu-karuan. Kemudian wa kana al-ashraf wa rijaluddin qad qassamu tilkal bilad ila iqta'atin kabirah. Baik. Yang menambah masalah lagi adalah para pembesar kerajaan pada masa itu,
Ditambah lagi kemudian para pemuka agama Kristen pada masa itu, mereka telah membagi negeri Andalus menjadi iqta'at kabira. Menjadi daerah iqta' ya, menjadi daerah apa namanya? Saya lupa istilah ini, iqta'. Ini istilah yang dipakai di Eropa ya. Istilah yang dipakai di Eropa. Intinya kemudian mereka mengkapling-kapling wilayah. Jadi wilayah Andalus yang besar itu kemudian dibagi-bagi menjadi bagian-bagian tertentu. Di mana kemudian kadang dijual, kadang kemudian diserahkan kepada orang pembesar dan lain sebagainya. Wasakanul kusur al-fakhomah. Adapun para pemuka dan juga kemudian para tokoh gereja ya, para tokoh agama, maka mereka kemudian tinggal di istana-istana yang megah. Baik. Wa in ghamasu fil lahwi. Lalu kemudian para tokoh-tokoh tadi, para pemuka gereja tadi, maka mereka kemudian tenggelam dalam lahwi, dalam senda gurau, main-main, foya-foya dan seterusnya. Tariki nasina awaz zira'ah fi yadil arqa minal abid. Kemudian mereka kemudian tidak mau bekerja, minim bekerja, nggak mau berusaha. Mereka meninggalkan produksi, meninggalkan kemudian pertanian, itu di tangannya para budak-budak, hamba sahaya. Jadi mereka kemudian hanya jadi bos saja, hanya jadi tuan saja. Di mana kemudian para budak dan hamba sahaya tersebut, alladzina kanu ya'isuna isyatadz dhi'ah wal hawan. Di mana mereka kemudian hamba sahaya itu hidupnya itu isyatadz dhi'ah wal hawan. Hidupnya itu kemudian dhi'ah, hilang. Dalam arti hidupnya itu seperti sia-sia gitu loh. Terbelakang. Wal hawan, dan hidupnya itu hina. Kehidupan mereka itu hina. Kama annahum athqalu kahilal muzari'in, sebagaimana kemudian para pembesar kerajaan, para tokoh agama itu, mereka kemudian membebani kahilal muzari'in. Membebani peladang-peladang tua, wa mutawassitil hal, dan juga membebani orang-orang yang ekonominya itu ekonomi menengah. Jadi para pembesar kerajaan, para tokoh-tokoh gereja pada masa itu, maka mereka kemudian membebani peladang-peladang tua dan membebani orang-orang yang golongan ekonominya golongan ekonomi menengah bifadhidzz dzara'ib, dengan pajak yang pedih, dengan pajak yang tinggi. Hatta taradiya sya'ab fi hawiyatil kharab wasyaqa. Sehingga bangsa Andalus pada masa itu, penduduk Andalus pada masa itu, taradiya sya'ab. Bangsa Andalus pada masa itu jatuh fi hawiyatil kharab wasyaqa, dalam neraka kehancuran dan penderitaan. Intinya mereka sangat menderita. Intinya mereka hidupnya sangat sulit ya. Ketidakadilan terjadi. Wa hadza kulluhu fil waqti alladzi kana syamalu Afrika yan'umu tahta hukmil muslimin. Pada waktu yang bersamaan, ketika Andalus mengalami situasi seperti itu, pada waktu yang bersamaan Afrika Utara itu hidup nikmat di bawah kekuasaannya umat Islam. Di mana kemudian umat Islam, bagaimana mereka memerintah? Bil adli war raha wal hana. Umat Islam di Afrika Utara itu kemudian ketika memerintah, itu memerintah dengan adil. Memerintah dengan hasilnya yang sejahtera. Memerintah dengan hana, dengan ketenangan, kelembutan dan seterusnya. Fala ajaba idza kana sya'bu al-asbani wa man ya'isuna ma'ahu minal yahud yatamannawna al-khalas. Karena itu tidak heran jika penduduk Spanyol dan orang-orang yang hidup bersama dengan mereka seperti Yahudi dan lain sebagainya, yatamannawna al-khalas. Mereka berharap untuk lepas dari kekuasaannya Visigot yang kejam tersebut. Karena mereka merasa terzalimi. Baik. Min hukmil qud al-jair wa yatatalla'una ila man yunqidhuhum minhu. Jadi mereka berharap lepas dari kekuasaan Visigot yang kejam. Baik. Di mana kemudian mereka mencari siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari kondisi yang sulit seperti itu. Wa kanatil kadzuruf dafi'an litafkir fi fathi hadhil bilad. Sehingga keadaan yang terjadi di negeri tersebut itu menjadi pendorong
untuk berpikir bagaimana kalau kemudian umat Islam menaklukkan wilayah tersebut, wilayah Andalus tersebut, mengingat kezaliman yang terjadi di Andalus. Idza sya'ara al-muslimuna wa hum ala syati'il muqabil lahum bi anna al-fursa munasiba lil qiyami bi hadzal fathi al-azim li nasril din al-islami. Baik. Karena kemudian umat Islam yang hidup di laut yang berseberangan di Afrika Utara pada masa itu, umat Islam kemudian merasa bahwa fursah munasibah, kesempatan itu kemudian terbuka untuk kemudian melakukan upaya penahlukan wilayah untuk menyebarkan umat Islam, untuk menyebarkan agama Islam. Waraf'idz zulmi, dan kemudian tujuannya juga untuk mengangkat kezaliman. Wa istaqarrat hadhil fikra fi ra'si Musa bin Nusair, di mana kemudian yang punya ide ini adalah Musa bin Nusair, di mana dia menjadi gubernur Afrika Utara pada masa itu. Fastashara al-Khalifah Walid bin Abdul Malik. Lalu Khalifah Walid bin Abdul Malik kemudian dimintain pendapatnya oleh Musa bin Nusair tentang upaya untuk menaklukkan Andalus, untuk menyebarkan Islam di Andalus. Wa wafaqahu ala dzalik, dan Walid bin Abdul Malik kemudian menyetujui hal tersebut. Baik. Fa'adal udda wa jahazal hamlatil ula bi qiyadati Thariq bin Ziyad. Sehingga kemudian Musa bin Nusair ketika sudah mendapatkan persetujuan dari Khalifah Walid bin Abdul Malik, dia kemudian menyiapkan perbekalan. Wa jahazal hamlah, dan kemudian menyiapkan ekspedisi yang pertama. Di mana ekspedisi yang pertama ini kemudian dipimpin oleh Thariq bin Ziyad. Di mana Thariq bin Ziyad pada waktu itu adalah seperti bupati atau amir atau kemudian pemimpin di wilayah Tonjah. Tonjah itu ujung dari Afrika Utara zaman itu ya. Sekarang Tonjah masuknya ke Maroko ya. Tonjah kadang-kadang disebut dengan Tangier ya. Tulisannya Tangier. Saya tidak tahu bacanya Tanjir atau bagaimana, wallahu alam. Taib. Kemudian wa kana mawdhi'u thiqatihi. Thariq bin Ziyad ini adalah orang kepercayaannya Musa bin Nusair. Ma'rufan bisyaja'ati wal kifayah, dan dia terkenal dengan keberanian dan juga kemudian kemampuan. Yang perlu menjadi catatan, insya Allah, pendapat yang lebih kita ambil bahwa Musa bin Nusair ini orang Arab memang. Namun Thariq bin Ziyad ini insya Allah aslinya itu orang Barbar. Aslinya adalah orang Barbar. Barbar itu adalah suku bangsa yang kemudian menempati wilayah Afrika Utara secara umum. Jadi Barbar kemudian dianggap sebagai penduduk yang lebih awal menempati wilayah Afrika Utara ya. Taib. Nah, istilah Barbar sendiri itu diberikan oleh orang Romawi. Kalau tidak salah maknanya Barbar itu digunakan untuk menyebut setiap orang yang kemudian tidak berbahasa Romawi kalau tidak salah. Intinya istilah Barbar itu bukan istilah yang dipakai yang diinginkan oleh mereka sendiri. Taib. Karena orang Barbar sendiri kemudian dalam beberapa referensi disebutkan bahwa orang Barbar itu lebih cenderung menyebut diri mereka sendiri dengan Amazigh. Lebih cenderung menyebut diri mereka sendiri dengan Amazigh. Amazigh itu kalau dalam bahasa mereka sendiri ya, itu maknanya ar-rohal al-khur, yaitu petualang yang bebas ya. Petualang yang bebas. Mungkin karena bentuk bumi mereka yang kemudian sangat sulit ya. Dan bentuk bumi yang sangat sulit itu, topografi yang sangat sulit itu yang kemudian memang menjadi salah satu sebab kenapa kemudian penahlukan Afrika Utara itu memang luar biasa susah. Butuh perjuangan yang sangat panjang sekali ya. Sangat panjang, sangat panjang sekali. Membentang dari masanya Khulafaur Rasyidin sampai kemudian zamannya sebelum Walid bin Abdul Malik ya. Taib. Sehingga butuh waktu yang sangat panjang sekali. Taib. Sehingga itu kemudian tentang Thariq bin Ziyad. Taib. Kita lanjutkan. Hamlatu Thariq bin Ziyad, ekspedisinya Thariq bin Ziyad. Qala musannif, kanat hadhil hamlah mukawwana min sab'ati alafin muqatil. Ekspedisi ini menuju ke Andalus itu terdiri dari 77.000 pasukan. Waqad abara Thariq al-bahr fi sufunin uiddat li hadza al-ghard. Thariq kemudian menyeberang laut ya, yang membatasi antara Afrika Utara dengan Andalus.
di mana kemudian dia naik kapal untuk menyeberangi laut tersebut. Wa nazala fil mawdhi' alladhi summiya fima ba'd bi Jabal Tariq. Dia kemudian turun di suatu tempat, maka tempat dia pertama kali turun itu nanti kemudian disebut dengan Jabal Tariq. Tempat pertama dia turun itu kemudian disebut dengan nama Jabal Tariq. Jabal Tariq itu dulu itu disebut dengan nama Kalpe. Lalu kemudian ketika Jabal Tariq di tempat pertama dia datang, lalu kemudian tempat tersebut diberi nama Jabal Tariq. Lalu kemudian orang Andalus mereka kemudian susah untuk mengucapkan Jabal Tariq. Akhirnya kemudian istilah Jabal Tariq ini mengalami perubahan. Aslinya Jabal Tariq berubah menjadi Gibraltar. Jabal Tariq berubah menjadi Gibraltar. Karena Gibraltar itu sebenarnya singkatan dari Jabal Tariq. Karena itu sampai sekarang kita tahu ada negara kecil namanya Gibraltar. Di mana negara kecil ini kemudian menjadi bagian dari wilayah Inggris. Bagian luar negerinya Inggris. Jadi bagian oversize-nya Inggris ya. Jadi Jabal Tariq ini, wilayah Gibraltar ini kemudian wilayah yang sangat sempit, kecil sekali, hanya berapa kilometer saja, hanya berapa kilometer persegi, negara yang sangat kecil sekali. Gibraltar ini kemudian dikuasai oleh Inggris sekitar pertengahan abad 19 ya, kalau nggak salah tahun 1855, dikuasai oleh Inggris ya, sampai kemudian sekarang masih dikuasai oleh Inggris. Ini Gibraltar ya. Gibraltar namanya sebenarnya dari Jabal Tariq karena memang daerahnya pegunungan yang berbatu ya. Maka ini kemudian tentang Jabal Tariq. Kita tahu juga bahwa selat yang memisahkan antara Andalus dengan Afrika Utara sampai sekarang disebut juga dengan nama Selat Gibraltar. Selat ini kemudian relatif sempit ya. Meskipun selat ini bisa dikatakan menjadi salah satu jalur perdagangan dunia yang paling ramai, termasuk yang paling ramai ya. Meskipun kemudian lautnya tidak begitu lebar ya. Karena lautnya antara 14 kilo atau 14 mil, saya lupa. Intinya tidak begitu lebar sekali ya untuk ukuran laut ya. Padahal ini membatasi antara dua benua. Antara benua Afrika dengan benua Eropa. Sehingga ada pelabuhan besar di Spanyol sekarang, saya lupa nama pelabuhannya, itu menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia sekarang. Itu sedikit tentang Gibraltar ya. Wa kana dzalika fi syahri Rajab sanah 92 minal hijrah. Dan datangnya Tariq bin Ziyad di Andalus itu pada bulan Rajab tahun 92 Hijriah. Datangnya pada bulan Rajab tahun 92 Hijriah. Tsumma waqafa Tariq ba'da an takamala jayshuhu ala safaqi hadzal jabal. Lalu kemudian Tariq bin Ziyad itu berdiri setelah sempurna jumlah pasukannya, dia kemudian di lereng dari gunung ini. Dia kemudian menunggu di lereng gunung ini. Wa khataba khutbatan ra'iatan kana laha al-atharul baligh fi nufusil jundi. Di mana kemudian dia berkhutbah dengan khutbah yang memukau, yang kemudian memiliki pengaruh yang besar fi nufusil jundi, di dalam jiwa pasukannya dia. Fa ash'alatil hamas wal iman fi qulubihim. Sehingga kemudian semangat mereka dan keimanan mereka itu menyala-nyala di dalam hati mereka. Wa madhu fil jihad disoffan ka'annahum bunyanun marsus. Sehingga kemudian mereka bergerak sebagaimana digambarkan dalam hadis soffan dalam Al-Qur'an, soffan ka'annahum bunyanun marsus. Mereka kemudian berbaris seperti bangunan yang tersusun. Yang pasti kemudian ada cerita masyhur tapi tidak benar bahwa Tariq bin Ziyad kemudian memerintahkan untuk membakar kapalnya. Ini tidak benar. Memerintahkan untuk membakar kapal itu tidak benar, tidak terbukti ya. Insya Allah cerita itu tidak benar. Kemudian Musannif menyebutkan wa khina ma'alima Malik Ludzarik bi uburi Tariq ila biladihi asra'a ilaihi. Ketika kemudian penguasa Andalus, nama dalam bahasa Arabnya disebut Ludzarik, dalam beberapa referensi disebut Roderick ya. Disebut Roderick. Ketika penguasa Andalus namanya Roderick tahu bahwasannya Tariq bin Ziyad itu sudah menyeberang ke Andalus, asra ilaihi bijaisin katsif balagha adaduhu mi'atu alfin. Maka Roderick penguasa Andalus kemudian menyiapkan pasukan jumlahnya 100.000 pasukan. Bainama balagat a'dadu juyusi Tariq, sedangkan kemudian jumlah pasukannya Tariq itu sedikit sekali.
Pasukannya musuh 100.000. Sedangkan pasukannya Khalid di sini disebutkan ba'da wusuli khamsati alafi akharin ithnai asyara alfan faqat. Jadi pasukannya Thariq bin Ziyad tadi kita tahu jumlahnya hanya 7.000. Lalu kemudian Thariq bin Ziyad meminta tambahan kepada Musa bin Nusair, dikirimkannya tambahan 5.000 pasukan. Sehingga total jumlah pasukannya Thariq bin Ziyad hanya 12.000. Sedangkan pasukan musuh, pasukannya Roderick total mencapai 100.000 pasukan. Jomplang sekali ya, sekitar 1:8 ya. Tsummal taqal fariqani inda madinati Syadunah. Kemudian di antara dua pasukan ini mereka bertemu berperang di kota namanya Syadunah. Katanya musannif, bunya fi maudhi'ihi al-an madinatu ismuha Seres. Di kota ini kemudian dibangun kota namanya Seres, mungkin Jeres ya. Karena pengucapan huruf J, X itu di Andalus itu memang kemudian memiliki varian bahasa yang berbeda-beda. Karena mereka bahasa Spanyol, betul. Tetapi kemudian masing-masing bahasa Spanyol itu nanti mereka itu punya dialek lain. Bahkan kemudian di Andalus sendiri secara umum mereka tidak semuanya berbicara bahasa Spanyol. Ada kemudian berbicara dengan bahasa tertentu yang kemudian agak sedikit berbeda, tapi insya Allah masih rumpun bahasa Latin. Sehingga kemudian agak sedikit berbeda ya. Sehingga karena itu tidak heran kalau kemudian beberapa pengucapan dengan perbedaan bahasa itu mungkin agak berbeda ya. Mungkin di satu tempat dibacanya X, di tempat lain dibacanya kemudian logatnya agak sedikit berbeda karena perbedaan logat atau perbedaan bahasa. Allah alam. Kemudian musannif menyebutkan wa ala raghmi minal farqi asy-syai' bainal jaisain, meskipun kemudian jumlah pasukan itu sangat jauh sekali di antara dua ini, fa inna thiqat binasrillah, namun percaya dengan kemenangan Allah Subhanahu wa taala, waruh al-qawiyah, dan juga semangat juang dari umat Islam, allati kanat tamla'u qulubal muslimin, yang kemudian memenuhi hatinya kaum muslimin, maka semangat juang tersebut adalah kanat ahammu awamilin nasr. Maka ini yang kemudian menjadi sebab kemenangan terpenting. Waqad inzama ila dzalika dha'fur ruh al-ma'nawiyyah fi nufusil a'da. Hal itu ditambahkan lagi dengan lemahnya semangat juangnya musuh. Musuh kemudian lemah semangat juangnya. Wa karahiyatu sya'ab li hukamihi minal qut. Ditambah lagi kemudian kebencian rakyat dengan penguasanya dari bangsa Qut yang kejam. Bisa babi dzulmihim wa fasadi idaratihim. Di mana kemudian mereka itu zalim, bangsa Qut itu zalim, dan juga kemudian manajemennya rusak. Pengaturan negerinya itu kemudian rusak. Musannif menyebutkan wa kana min natijati dzalika kulli an qutila adadun kabirun min juyusil a'da wa wallau mudbirin. Karena itu ketika kemudian mereka kalah, akhirnya banyak yang terbunuh dari musuh. Dan kemudian sebagian dari musuh itu juga kemudian lari dari medan perang tunggang langgang. Lari tunggang langgang dari medan perang. Wa ghuriqa ludzarik fin nahar. Lalu kemudian nasibnya Roderick itu dia tenggelam di sungai. Mati dan tenggelam di sungai. Wa iktafa Thariq atharul munhazimin. Thariq kemudian mengejar pasukan yang kalah tersebut. Mengejar terus pasukan yang kalah tersebut. Fi ittijahi nahril Yani. Mengejar mereka menuju arah sungai Yani. Di hasyiah di sini disebutkan wa yutlaku alaihi al-asban al-yaum ismuha wadi'ana wa hiya tahrif lil ismi al-arabi al-qadim al-Yani. Jadi mengejar di lurusnya dari sungai Yani. Sekarang orang Andalus menyebut sungai Yani ini dengan Guadiana. Kok bisa Guadiana? Guadi ini itu adalah bentuk plesetan. Tahrif ya, dalam bahasa Arab disebut tahrif. Kalau istilah kita itu plesetan. Jadi lidah mereka kemudian sulit mengucapkan wadi, akhirnya kemudian menyebutnya dengan Guadi. Yani kemudian terpleset menjadi kemudian ana. Jadi Guadiana. Aslinya Wadiyani. Karena itu kemudian nama-nama yang ada di Andalus sebagian sekarang itu sebenarnya nama plesetan, mohon maaf ya. Istilahnya itu nama plesetan, tahrif dalam bahasa Arabnya tahrif. Kita mudahkan bahasa kita dengan nama plesetan. Contoh ya. Ada misalkan nama tempat namanya Wadi Hijaroh. Wadi Hijaroh. Wadi berarti sungai atau lembah.
atau yang kemudian di situ ada airnya. Lalu kemudian hijaroh, di mana kemudian di lembah tersebut itu banyak batunya. Apa namanya sekarang? Gua Dalajara. Wadi Guada atau Guadi. Hijaroh, kemudian lidah mereka menjadi terpeleset menjadi lajara. Dari hijaroh menjadi lajara. Akhirnya Wadi Hijaroh berubah menjadi Guada Lajara. Ada lagi misalkan, ini satu kota yang masyhur walaupun tidak besar. Misalkan ada satu kota namanya Valladolid zaman sekarang. Tahukah Anda bahwa Valladolid ini sebenarnya itu nama plesetan dari nama tempat namanya Qal'ah Walid. Qal'ah itu benteng, Walid nama orang yang kemudian punya benteng tersebut. Sehingga kemudian nama tempat tersebut disebut dengan nama Qal'ah Walid. Zaman sekarang kemudian namanya terpeleset menjadi Valladolid. Dan nama-nama kemudian nama-nama di Andalus itu kemudian nama-nama yang sebenarnya kemudian memiliki padanan dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan. Wa ahdu'a Isbilia. Lalu kemudian Tariq bin Ziyad menaklukkan kota Isbilia. Kota Isbilia zaman sekarang itu adalah kota Sevilla. Adalah kota Sevilla. Dalam bahasa Inggris Sevilla ya, dengan E. Kemudian kota Kurtuba. Dalam bahasa Arab Kurtuba. Dalam bahasa mereka Cordoba atau Cordova. Wa rafa'an ahliha adz-dzulmi wal khauf, dan mengangkat dari penduduknya kezaliman dan juga ketakutan. Tsumma madha Tariq fi futuhatihi muwasilan az-zahfa as-sari. Tariq ini kemudian ketika melakukan futuhat itu gerakannya cepat sekali. Bergeraknya kemudian sangat cepat. Hatta istaslamat ilaihi Tulaitulah, sehingga kemudian tunduk kepada Tariq bin Ziyad kota Tulaitulah. Tulaitulah ini kota namanya Toledo. Kota namanya Toledo, Tulaitulah, bacanya Tulaitulah ya dalam bahasa Arab. Asimatul Andalus duna harbin au qital. Di mana kemudian ketika menaklukkan Toledo ini kemudian Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan kota ini tanpa ada peperangan, tanpa ada pertempuran. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kita lihat jam dulu ya. Baik. Kita akhiri, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita sudah menyelesaikan Andalus sebenarnya belum selesai. Taib, kurang satu pembahasan lagi tentang Andalus, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Taib, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.